Jangan lupa subscribe guys, karena subscribe itu gratis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja BPG Daljab Angkatan 1 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Ahmad Kamil. Saya sebagai guru di MTS Syarifuddin Wonorejo, Kecamatan Gedung Jajang, Kabupaten Lumajang. Pada kesempatan hari ini, Senin 13 September 2021, saya akan melaksanakan kegiatan ujian praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja BPG Daljab Angkatan 1 tahun 2021 dengan materi pokok bersih suci dari najis dan hadas. Submateri pokok pengertian najis dan hadas di kelas 7. Nah, untuk lebih jelasnya berikut praktek pembelajaran yang dilaksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya pembelajaran bisa lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kaifahalukum? Nah, baik. Ya. Ini semuanya masuk apa ada yang tidak masuk? Ada yang tidak masuk. Ya, saya absen dulu ya. Sekarang Senin 13 September 2021. Oke. Adelia Fitri Hidayah. Ainur Rahmah Maulidia. Aisyatun Nafsiyah. Alvina Damayanti. Alfiyah Sayyidah. Aluna Zahra. Amelina Vanessa. Ada 3 siswi yang hari ini tidak masuk. Ya. Ada yang sakit, ada yang izin. Materi kita hari ini yaitu pelajaran fikih. Kita melanjutkan dari materi sebelumnya yang sudah kita bahas bersama, yaitu bab 1 yang membahas tentang alat-alat bersuci yang sudah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Untuk pertemuan pada hari ini kita akan membahas tentang bersuci dari najis dan hadas. Sebelum pelajaran kita lanjutkan, terlebih dahulu marilah kita berdoa. Silakan seperti biasa ketua kelas untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil
Bapak sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini, yaitu yang pertama, mendeskripsikan urutan-urutan tata cara bersuci dari najis. Mendeskripsikan itu menggambarkan, ya, mendeskripsikan urutan-urutan. Kalau ada urutan itu berarti ada macam-macam. Ya, peserta didik yang pertama yaitu dapat mendeskripsikan urutan-urutan tata cara bersuci dari najis. Tujuan yang kedua, peserta didik dapat menerapkan. Setelah tahu gambaran najis, oh ini ada najis mukhaffafah, ada najis mutawassithah, ada najis mughalladhah. Nah, bagaimana peserta didik dapat menerapkan tata cara bersuci untuk menghilangkan najis yang sesuai dengan ketentuan fikih. Itu tujuan yang kedua. Setelah menerapkan, bagaimana nanti peserta didik dapat penggunaan pelaksanaan bersuci. Ya, setelah menerapkan bagaimana bisa untuk menggunakan pelaksanaan bersuci, yaitu dari najis. Yang terakhir, mendemonstrasikan tata cara bersuci dari najis berdasarkan urutan-urutannya. Oke, kita lihat, ya, kita amati. Ya, ini ada anak kecil. Anak kecil yang ngapain ini? Pipis. Kau tahu pipis? Ini masa ini di kamar mandi dah? Nah, ini di ruang ya, bisa di ruang tamu, bisa di ruang keluarga. Ini apa ini? Ini. Ayo, lampu apa itu? Ini. Coba tanya ke ibu, ini apa? Ini ya, ini tanaman. Ya, bias ini. Ya. Oke, ini ada anak kecil yang lagi pipis yang ketahuan oleh ibunya. Ini apa? Darah. Ini darah. Ini? Ini apa ini? Najis. Ya. Ini? Arak. Oh, ini apa bangkainya, Baik? Ya. Ini bangkai ya, ini bangkai. Terus ini? Nanah. Emoji ya, ini nanah. Ini? Tangan. Ini? Anjing. Anjing semua ini? Anjing. Terus ini? Ini Ira. Bisa ya ini.
seseorang untuk melakukan toharoh atau bersih. Najis, ya. Apa itu najis? Najis yaitu menurut bahasa berarti kotor atau menjijikkan. Itu najis. Najis mempunyai arti menurut bahasa yaitu kotor atau menjijikkan. Ya, sesuatu yang menjijikkan itu nanti najis. Ya, bisa dikategorikan najis. Sedangkan menurut istilah hukum Islam yaitu najis adalah sesuatu yang dianggap kotor. Sesuatu yang dianggap kotor itu najis. Ya, itu menurut istilah dan menurut bahasa. Oke, kotoran menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Ya, karena adanya benda-benda najis tadi, ya, maka bisa menjadi apa? Sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Yes, najis mempunyai dua pengertian, menurut bahasa dan menurut istilah. Menurut bahasa artinya kotor atau menjijikkan. Najis menurut istilah yang dianggap kotor. Itu pengertian najis, ya. Jadi ada dua kategori, menurut bahasa dan menurut istilah. Sekarang dasar hukum perintah bersuci, ya. Dasar hukumnya yaitu ada berapa? Ada 3. Yang pertama Quran surat Al-Mudaththir ayat 4. Ya. Bagaimana bunyinya? Wasiyat fathahir. Ini dasar hukumnya. Untuk diperintahkan, seseorang diperintahkan untuk bersesuci. Ya, ketika ada benda najis diperintahkan untuk bersesuci. Dasar hukumnya yang pertama yaitu surat Al-Mudaththir ayat 4. Wasiyabaka fathahir. Ya. Ayo semuanya membaca. Wasiyabaka fathahir. Artinya bersihkanlah pakaianmu. Ya, ketika ada benda yang kotor, benda yang najis, maka perintahnya segera untuk membersihkan. Dasar hukum yang kedua yaitu surat Al-Baqarah ayat berapa? Ayat 125. Siapa yang membaca ini? Ya, silakan. Bismillah. Ya, silakan semuanya membaca artinya. Artinya bersihkanlah untuk orang-orang yang tawaf, orang yang i'tikaf, orang yang ruku dan orang yang sujud. Ya, di sini ada bersihkanlah rumahku. Ya. Ini ada yang bisa mengartikan apa ini rumahku ini? Rumahnya siapa? Allah. Ya, yaitu adalah Baitullah, rumah Allah. Berarti yang dimaksud apa ini? Masjidil Haram, yaitu di tanah suci Mekah, Baitullah, rumah Allah. Ya, maka perintahnya itu. Nah, di sana di Mekah itu ada orang-orang yang tawaf. Apa tawaf itu? Keliling Ka'bah berapa kali? 7 kali. Ya. Dan orang-orang yang i'tikaf, apa i'tikaf itu? Berdiam diri di masjid dengan berzikir. Bukan hanya berdiam dulu. Tidur ini ya. Tak kuat 35 watt. Nah, seperti itu yang i'tikaf itu. Ya betul definisinya. I'tikaf itu berdiam diri di dalam
masjid, tetapi dengan berzikir. Apa berzikir itu? Mengingat, ya, mengingat kepada Allah. Berzikir dengan membaca apa? Membaca yang bisa tasbih, tahmid, ya, takbir, istighfar, sholawat, ya boleh. Yang penting itikaf itu berdiamnya bukan hanya berdiam mengobrol, ya, tidak seperti itu. Nah, kalian sama, kalau mau jamaah misalkan datang dulu di dalam masjid beritikaf, ya, menenangkan pikiran sambil berzikir. Kenapa saya mau pelajaran bahasa Inggris kok tidak tahu, ya? Pelajaran matematika kok rumusnya saya tidak hafal, ya. Pelajaran IPA juga kok saya tidak masuk. Ini pelajaran agama lagi saya tidak masuk, ya. Saya masih belum tahu belajar kitab. Itikaf tidak apa-apa di dalam masjid untuk menenangkan diri, ya, meminta kepada Allah. Itu namanya itikaf. Bukan pas ngobrol, ya, ngerumpi kok koncone kok dia dirasani, yo. Kowe terus kowe kudu baru, ya. Punya kudu baru. Dirasani, wong dia punya uang tuh beli, ya. Oh, gini aja dirasani namanya. Batunya api, onlinean, yo. Meskipun onlinean tapi kan uangnya sendiri kan. Nah, seperti itu jangan dilakukan kalian. Nah, kalau orang, ya, tanda-tanda orang yang membicarakan orang lain itu tandanya tidak Mampu. Lanjut sekarang. Yang ketiga dasar hukumnya yaitu dari hadis, ya, dari yang bersumber dari hadis Nabi Muhammad, ya. Ini siapa membaca? Silakan. Innakum qadimuna ala ikhwanikum fa'aslihu ada surat Al-Mudassir dan surat Al-Baqarah. Ayo cermati dengan sesama dan temukan persamaan dan perbedaan. Siapa yang bisa menemukan perbedaan dan persamaannya dalam kandungan dua ayat ini? Apa persamaannya? Sama-sama menerangkan tentang bersesuci atau kebersihan. Perbedaannya? Kenapa perbedaannya? Persamaannya kenapa? Gimana persamaannya? Sama-sama dasar hukum bersuci. Ya, bagus. Perbedaannya apa? Kalau surat Al-Mudassir ini apa? Membersihkan. Sedangkan Al-Baqarah membersihkan tempat
anak-anak, apa kalian? Mahmud, ada apa dengan mukamu? Dia tadi terjatuh ya. Iya, Paman. Alhamdulillah, sudah zuhur. Anak-anak, ayo kita sholat. Iya. Mahmud kan kena lumpur, badannya masih kotor. Tidak apa-apa, Min. Lumpur itu bukan benda yang najis. Najis itu apa, Paman? Najis adalah yang tidak boleh mengenai badan kita. Dan kalau kita terkena najis, harus disucikan. Secara umum, najis ada 3 macam. Pertama, najis ringan atau mukhafaf. Contohnya, kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum pernah makan makanan kecuali ASI. Yang kedua apa, ya? Yang kedua, najis berat atau bola. Contohnya, anjing dan babi. Nah, ini adalah najis sedang atau mutawasito. Contohnya, kencing manusia, kotoran binatang, dan lain-lain. Paman yakin kalian sudah mengerti? Arti lumpur tadi nggak najis. Kalau kita mencucinya dengan air kelapa, boleh tidak, Paman? Ya, Mahmud. Sekalian aja ditambah sirup dan es batu. Ya, ada di es kelapa muda. Sudah. Pertanyaan Mahmud memang sangat bagus. Air kelapa memang suci, tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Air yang dapat digunakan untuk bersuci antara lain air hujan, air sungai, air embun, dan juga air salju bisa digunakan untuk bersuci. Oh, jadi kalau begitu, kami bisa bersuci dengan air hujan dong ya? Iya, tentu saja bisa. Paman, kalau teman saya lain. Dia membersihkan kotorannya menggunakan batu. Ini dorong. Benar, batu, kayu, daun kering, tisu dapat digunakan untuk bersuci dan menghilangkan kotoran. Mahmud, kau kemana? Mau istinja dan bersuci dengan batu. Anak-anak, kalau masih ada air, lebih baik bersucilah dengan air. Oke, ya. Setelah kita simak video barusan ya. Najis tadi. Najis secara umum ada berapa? 3. Ada 3. Najis. Tapi ada. Boleh enggak bersuci dengan air kelapa? Tidak boleh, karena hukumnya air kelapa suci dan tidak mensucikan. Apakah air kelapa juga termasuk air mutlak? Tidak ya, karena kalau air mutlak itu adalah yang suci dan mensucikan. Ya, oke. Kita akan membahas tentang najis sekarang. Ya, najis. Macam-macam najis tadi sudah. Najis yang paling ringan itu najis. Najis pertengahan, najis. Najis yang paling berat, najis. Oke, apa najis mukhafafah itu? Najis mukhafafah adalah najis yang berasal dari kecil, dari laki-laki dan yang belum pernah makan sesuatu kecuali anak kecil baru lahir itu hanya minum ASI. ASI itu air susu. Nah, ketika kalian punya adik ya yang masih belum makan apa-apa dan adiknya itu kencing, maka kencingnya itu namanya najis mukhafafah. Bagaimana cara menyucikan najis mukhafafah? Bagaimana? Yang pertama yaitu lapkan najis dengan air kering, baru renjiskan air mutlak ke atasnya. Renjiskan itu percikkan. Ambil air, percikkan. Setelah itu dilap sehingga kering.
seperti ini, maka benda sesuatu yang terkena najis mukhaffafah tadi setelah disucikan dengan cara seperti ini maka menjadi suci. Selanjutnya najis mutawassithah. Najis mutawassithah adalah najis yang keluar dari kubur dan beberapa manusia maupun hewan. Ya, ini yang keluar dari kubur dan dubur. Ya, baik dari yang depan maupun yang belakang. Ya, yang depan itu berupa cair. Ya, setelah berupa cair, yang belakang berupa benda. Nggak mesti. Wah, bisa juga benda cair ya. Tapi biasanya yang mesti benda. Bagaimana bentuknya? Ya dilihat sendiri sudah. Apa dilihat kalau kalian mengeluarkan benda padat? Ya, kira-kira seperti ini sudah. Ini bukan kue ulang tahun, ya. Ini pikiran kue ulang tahun, bukan ya. Ini benda najis yang keluar dari kubur dan dubur. Bagaimana cara menyucikannya? Cara menyucikannya najis mutawassithah. Yang pertama apa? Hendaklah najis itu terlebih dahulu dibuang. Ya, dibuang dulu. Kalau ada kotoran ya, di lantai ada kotoran ayam, dibuang dulu kotoran ayamnya. Setelah itu apa? Cuci dengan air mutlak tempat yang terkena najis sehingga apa? Baunya, warnanya, rasanya itu sampai betul-betul hilang ya. Oke, halo? Halo? Ayo, halo yang belakang, ayo, semangat. Ya. Oke. Najis mutawassithah. Najis mutawassithah itu ada dua. Apa? Yang pertama najis ainiyah, yang kedua najis hukmiyah. Ada yang bisa membedakan ainiyah dan hukmiyah? Najis yang apa? Najis ainiyah yaitu najis yang berwujud. Najis yang hukmiyah yaitu najis yang tidak kelihatan. Contohnya apa najis yang ainiyah? Seperti kotoran hewan. Oh, kalau ada kotoran ya, ada ayam membuang kotoran pasti ada wujudnya. Itu ainiyah. Loh, yang hukmiyah yang bagaimana? Seperti air bekas apa ini? Kencing atau arak yang sudah kering dan contoh di sini ini kok mesinnya. Berarti itu kalau mesin itu air apa? Air kencing. Ya, oh itu air kencing kalau sudah kering, apakah nampak wujudnya airnya? Tidak ada, tapi hanya baunya. So, itu tergolong yang najis hukmiyah. Ya, ini kedua-duanya ini sama-sama kategori najis mutawassithah. Bagaimana cara menyucikannya tadi? Yaitu dicuci sampai hilang bau, rasa dan warnanya. Oke, berikutnya najis mughalladah. Najis yang tergolong berat. Najisnya apa ini? Najisnya air liur anjing, babi, baik itu dari keturunan keduanya anjing dan babi. Baik itu air liurnya atau menyentuh keduanya. Ya. Adalah najis yang berasal dari air liur, kotoran dan apapun yang keluar dari babi, anjing dan keturunannya keduanya. Bagaimana cara menyucikan najis mughalladah? Yaitu apa? Hendaknya dibuang dahulu. Tempat yang terkena najis itu disentuh dengan air bercampur tanah. Cuci dengan air mutlak sebanyak 6 kali hingga rasa, warna dan bau rasanya hilang. Ya, berarti dibasuh berapa kali? Dicuci berapa kali? 7 kali, yang salah satunya dicampur dengan tanah atau debu yang suci. Baik itu? Oke, itu pembahasan kita pada pertemuan hari ini. Ya, siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran pada pagi hari ini? Ya, silakan. Bapak, di situ ada
Ya, yang pertama. Najis mughalladzah, Ya. najis mutawasithah, dan najis mughalladzah. Najis mughalladzah. Ya. Tadi ada kategori najis yang ringan, yang berat, dan yang sedang. Apa kategori najis yang berat? Najis mughalladzah. Najis mughalladzah. Apa yang tergolong najis sedang? Najis mutawasithah. Apa yang tergolong najis ringan? Najis yang paling ringan najis mukhaffafah. Setelah kalian nanti menemukan najis tersebut, maka harus disucikan sesuai dengan ketentuan fikih. Cara-caranya, contoh tadi najis mukhaffafah, najis yang paling ringan. Ketika kalian nanti sudah punya anak, ya, menggendong anaknya belum dikasih makan bubur, belum dikasih makan nasi, hanya air susu ibu, ya. Setelah itu anaknya kalian itu nanti kencing, baik itu mengenai baju atau lantai, maka disucikan sesuai dengan ketentuan fikih. Ya, bisa membedakan ketiganya? Bisa. Caranya juga bisa? Bisa. Oke. Ini untuk evaluasinya pada pembelajaran hari ini ada 4. Yang pertama, seorang teman memberitahu adanya kotoran ayam di lantai masjid, dan ketika dilihat kembali kotoran sudah hilang terbawa angin. Bagaimana cara menyucikan tempat tersebut? Itu untuk evaluasi yang pertama. Yang kedua, bagaimanakah cara menghilangkan najis mughalladzah atau najis berat? Yang ketiga, sebutkan contoh najis mukhaffafah. Yang keempat, apa yang dimaksud najis mutawasithah? Ini nanti LKBD-nya yang kalian isi seperti biasa, nanti dikumpulkan di akhir, ya. Ini sebagai bahan evaluasi pada pertemuan hari ini. Ada pertanyaan? Tidak. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada? Tidak. Tidak ada. Oke. Motivasi hari ini, sukses itu sekarang bukan nanti. Maka jangan menunda-nunda, tapi berjuanglah mulai Hari ini. semangat. Semangat. Oke, baiklah, Bapak akhiri pada pertemuan pelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita akhiri, silakan untuk ketua kelas memimpin doa pada kegiatan pagi hari ini. Mari kawan-kawan, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Terima kasih. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.